down, yeah. I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Perkenalkan, nama saya Ilma Nur Saimin dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan memberikan materi tentang termodinamika. Jadi, tonton terus ya guys. Dadah. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Next. Diketahui sebagai kaidah fisik karena pengaturan semakin banyak untuk penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik, di sela kemungkinan yang akan terjadi ialah yang pertama, ada suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, ada suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Next. Nah, mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Yang pertama yaitu ada vasosilasi, yaitu pembuluh darah yang mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar, yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua ada bulu kulit, ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas remah, dibebaskan karena udara yaitu konduktor panas yang patut. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, semakin banyak darah pada kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat, ada berpeluh. Cairan keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendem tertentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila cairan peluh menguap. Next. Yang kedua ada mekanisme koreksi. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Yang pertama yaitu ada vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua ada bulu kulit ditegakkan supaya semakin banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara yaitu konduktor panas yang patut. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga ada kurang darah pada kulit. Kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panang terbebas keluar lingkungan. Yang terakhir ada kurangnya keringat. Kala kurang cairan keringat, dirembeskan oleh kelenjar peluh karenanya panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan cairan peluh. Next. Nah, setelah itu ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan semakin untuk penggunaan kimia badan daripada secara fisik walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawal ini melibat peranan yang pertama ada otot rangka, yang kedua ada kelenjar adrenal, yang ketiga ada kelenjar tiroid.
Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot kerangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada kala yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan agenda meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, agenda otot rangka akan menjadi kurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi kurang. Next. Nah, di sini ada hormon epinefrin dan non-epinefrin. Berperan dengan yang pertama, yaitu ada meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan. Yang kedua ada meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga ada meningkatkan metabolisme badan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa di sela kemungkinan akan mungkin terjadi ialah yang pertama yaitu ada kadar gula sedikit atau glukosa berlebih, yang kedua ada kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Next. Nah, kemarin kita juga membahas suhu normal berdasarkan usia. Di sini juga mengulang membahas tentang suhu normal berdasarkan usia juga. Yang dikatakan sebelumnya, suhu tubuh normal memiliki beragam variasi. Hal tersebut disesuaikan dengan beberapa faktor, mulai dari usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Adapun suhu tubuh normal berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat yang pertama ada suhu tubuh normal bayi. Terkadang bayi memiliki rentang suhu tubuh normal yang lebih tinggi dibanding orang dewasa, khususnya saat melakukan pengecekan suhu tubuh melalui telinga dan ketiak. Hal ini dilantarkan bayi mempunyai area permukaan tubuh yang lebih luas dibandingkan orang dewasa. Tak hanya itu, tubuh bayi juga cenderung aktif secara metabolik, sehingga mampu menghasilkan panas. Mereka juga tidak banyak mengeluarkan keringat saat hangat. Kondisi tersebut rupanya karena tubuh mereka tengah mempertahankan panasnya. Tidak heran bayi menjadi lebih sulit menurunkan suhu panas saat demam. Normalnya, suhu tubuh normal bayi berusia 0 hingga 2 tahun berkisaran 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu tubuh bayi dapat meningkatkan terlebih saat si kecil tengah mengalami masa tubuh gigi. Next, yang kedua ada suhu tubuh normal anak-anak. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3 hingga 10 tahun berkisaran 35,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan anak-anak sudah mulai mempunyai suhu tubuh yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak dapat dikategorikan demam apabila suhu tubuh telah melebihi batas maksimal suhu normalnya. Yang ketiga ada suhu tubuh normal dewasa. Suhu tubuh normal dewasa berkisaran antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Sehingga saat itu tubuh menunjukkan angka 38 derajat Celcius. Maka apa dikategorikan demam saat suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius? Maka itu masuk ke dalam kategori demam tinggi, dan suhu 41 derajat Celcius bisa dikatakan demam sangat tinggi. Next. Setelah itu ada suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Pengukuran suhu tubuh biasanya dilakukan secara 3 cara, yaitu yang pertama ada yang sering dilakukan di dahi atau metode non-kontak menggunakan termometer
infrared dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi tit. Tingkat akuransi rendah hingga sedang. Yang kedua ada yang ketiak. Metode atau bisa disebut dengan metode aksila. Menggunakan termometer digital dan cocok untuk bayi dan anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi tit, tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Yang ketiga ada rektum atau metode rektal. Menggunakan termometer digital cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akuransi tinggi. Setelah itu ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama ada demam. Demam biasanya terjadi sebab karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Biasanya peningkatan metabolisme suhu tubuh bisa sampai 39 derajat Celcius. Yang kedua ada hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama ada ringan. Ringan itu ukuran 33 derajat hingga 36 derajat Celcius. Sedangkan yang sedang 30 derajat hingga 33 derajat Celcius. Setelah itu ada yang berat, 27 derajat hingga 30 derajat Celcius. Sangat berat, kurang lebih 30 derajat Celcius. Yang ketiga ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat memengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Next. Ternyata udah habis. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.